Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi sama Pus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat. Nah, sebelum kita belajar tentang sholat, kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kita tahu dulu sholat itu apa toh? Nah, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu ibadah, tapi ibadahnya sudah ada aturan-aturan tersendiri. Kemudian dalam ibadah sholat itu ada rukun-rukunnya. Rukun itu apa toh? Rukun itu yang harus kalian lakukan ketika melaksanakan sholat. Yang pertama adalah kalian harus membaca niat. Selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Nah, apabila ada kendala yang menyebabkan kalian tidak bisa berdiri, kalian bisa sholat sambil duduk atau bahkan boleh mengerjakan sholat sambil berbaring. Kemudian yang ketiga adalah gerakan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan ruku, kemudian i'tidal. Yang ketujuh adalah 2 kali sujud. Yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan ada duduk tasyahud akhir. Kemudian dalam duduk tasyahud akhir kalian harus membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, membaca salam pertama dan melakukannya dengan tertib. Itu harus kalian laksanakan dalam sholat. Nah, sekarang sebelum melakukan sholat itu, atau kalian kok sholat itu ada syaratnya, harus memenuhi syarat. Yang pertama namanya syarat wajib. Artinya kalau kalian memenuhi syarat tersebut, maka kalian sudah diwajibkan untuk sholat. Yang pertama, orang yang beragama Islam. Kalian semua Islam? Maka harus melaksanakan sholat. Yang kedua, berakal sehat atau mohon maaf tidak gila. Yang ketiga, dewasa atau sudah balik. Selanjutnya, telah mengetahui tentang hukum sholat dan tata caranya. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang sholat, tentang hukumnya, maka kalian sudah diwajibkan untuk sholat. Yang selanjutnya adalah bersih dari hadas maupun najis. Yang terakhir sadar. Sadar artinya apa? Kalian tidak tertidur atau tidak pingsan. Nah, sekarang syarat sahnya. Tadi syarat diwajibkannya sholat, sekarang syarat sahnya sholat. Agar sholat kalian sah itu yang pertama harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kalian ingin sholat isya misalnya, tetapi masih jam 6:30 malam, maka sholat kalian tidak sah. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Nggak boleh menghadap ke yang lain-lain. Terus suci dari hadas dan najis seperti tadi. Selanjutnya menutup aurat, dan yang terakhir mengetahui tentang cara melaksanakan ibadah sholat. Itu syarat-syaratnya. Kemudian untuk yang terakhir, kita mau belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja? Di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalian mau sholat, tetapi dalam mulut kalian masih ada makanan dan kalian makan sambil sholat, maka sholat kalian tidak sah atau batal. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Sholat kok nyambi ngobrol, ya sholatnya batal. Lanjut yang ketiga, meninggalkan salah satu dari rukun tersebut. Tadi Bu Guru sudah menyebutkan ada 13 macam rukun sholat. Nah, kalau kalian kelewatan satu, maka sholat kalian tidak sah. Yang selanjutnya adalah banyak melakukan gerakan. Tentu saja gerakan di luar gerakan sholat. Selanjutnya adalah tertawa. Kalau kalian sholat di masjid misalnya, melihat anak kecil bertingkah lucu, kok kalian tertawa, maka sholat kalian batal. Selanjutnya adalah
tidak berurutan. Misalnya, setelah kalian melakukan takbiratul ihram, kok langsung tengok kanan tengok kiri, lupa duduk lagi atau sujud lagi, nah itu sholat kalian batal. Oke, kiranya sudah dapat dipahami. Kalau ada yang belum paham, kalian masih bisa belajar menggunakan media lain seperti buku paket yang kalian punya, atau masih bisa belajar dengan guru lain di rumah, guru ngaji, guru TPA, dan sebagainya. Dari Buus cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.